neraka. Yang kedua, ancaman tentang neraka. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 66, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari nanti mereka dimasukkan ke dalam api neraka, ketika mereka dibolak-balikan dalam api neraka. Kata para ulama tafsir adalah mereka dipanggang. Jadi balik ke kanan, balik ke kiri, mematap ke bawah, menatap ke atas, membalikkan ke belakang, semua sisi neraka itu penuh dengan api neraka. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam api neraka, naudzubillah, mereka berkata, alangkah baiknya andai saja kami dulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi di sini jelas dari judulnya ancaman tentang neraka, artinya adanya kepastian dalil neraka itu ada. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 48 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Dan ingatlah ketika pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Jadi umumnya banyak dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita, penghuni neraka itu pada saat mereka sudah dihisab dan mereka pasti masuk neraka, maka oleh malaikat dibalik kakinya yang dipegang dan wajahnya diseret sehingga terseret di tanah mahsyar tersebut, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Salah satu dalilnya adalah ayat ini, surah Al-Qamar ayat 48. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas wajah mereka atau muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Berarti memang bukti nyata kalau ada api neraka itu. Kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, meriwayatkan dari Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, ittaqun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fabikalimatin tayyibah. Sebelum saya terjemahkan, pernah Nabi SAW lagi duduk di masjid beliau habis sholat dan udara sangat panas pada saat itu, lagi puncaknya musim panas. Lalu Nabi SAW melihat dari kejauhan, dari pintu masjid beliau, dari kejauhan pintu masuknya Madinah, ada orang-orang yang datang. Kelihatan orang-orang itu susah sekali karena badan mereka kurus, dan karena panasnya cuaca sampai membuat mereka keringatan, dan mereka saking miskinnya bajunya hanya satu lembar kain yang tidak dijahit dan mereka cuma mengikat di lehernya saja, sehingga kalau ada angin kencang bisa tersingkap auratnya. Kelihatan pada diri mereka kesusahan. Lalu Nabi SAW sudah tahu mereka ini datang mau minta bantuan kepada Nabi SAW, maka beliau pun dari atas mimbar, lalu setelah tahmid membaca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Bersedekahlah kalian, sebab sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah, sedekah itu bisa masukkan kalian ke dalam surga, bisa mengampuni dosa-dosa kalian. Terus dimotivasi oleh Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan hadis ini, bersedekahlah kalian walaupun dengan sebutir kurma, ya. Bisyikki tamar bisa berarti sebutir kurma atau sepotong kurma. Artinya siapapun di antara kalian yang tidak punya di rumahnya kecuali sebutir kurma, tetap dia sedekahkan. Bagi dua, diambil setengahnya, tetap dibagikan setengah. Kalaupun seseorang dari kalian tidak punya sama sekali, maka minimal dengan kalimat yang baik. Artinya kalau ada orang minta-minta dan kita tidak punya sama sekali, mohon maaf ya, saya tidak punya sama sekali, saya tidak bisa memberikan, gitu kan. Ini sampai perintah Nabi SAW. Dan di sini kata Nabi SAW, ittaqun nar, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma saja yang kalian bagi dua, berikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini hadis jelas bahwasanya kita disuruh atau ada pasti neraka yang Nabi SAW suruh kita menjauh darinya. Juga dikatakan dalam dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah anhu mengatakan, menceritakan ketika turun ayat ini, surah Asy-Syu'ara ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah SAW berseru kepada kaum Quraisy, baik secara umum maupun secara khusus, dengan sabdanya, wahai Bani Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, wahai suku Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, anak beliau radhiyallahu anha, selamatkan diri kalian dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu untuk kalian yang bisa membebaskan kalian dari murka Allah. Kalau kalian kufur, kalian tidak selamatkan diri kalian dengan amal-amal yang Allah telah perintahkan, aku tidak bisa membantu kalian.
Dan hadis ini sekaligus membantah banyaknya orang yang mengatakan karena punya hubungan tali kerabat dengan Nabi SAW, mengatakan mereka bisa selamat walaupun tidak beramal soleh. Ini nggak benar sama sekali. Nggak benar. Nabi SAW sudah sebutkan wanita yang mulia, Fatimah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, beramal, saya tidak bisa tolong kamu. Jadi kalau Fatimah saja tidak bisa, apalagi yang sekarang, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi ini harus difahamin. Saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi SAW waktu Allah suruh dakwahin kaumnya, keluarganya, wa andir ashiratakal akrabin, peringatkan kerabatmu yang terdekat. Yang paling pertama beliau ucapkan agar mereka menyelamatkan diri dari api neraka. Disebutkan salah satu agar mereka selamatkan diri dari api neraka. Juga hadis yang lain diriwayatkan Bukhari Muslim juga. Abu Hurairah anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seseorang yang menyulut api, lalu belalang dan kupu-kupu masuk ke dalamnya dan ia menghalaunya darinya. Aku menghalangi kalian dari api, tapi kalian lepas dari tanganku. Makna yang lain, tapi kalian tetap mau menjerumuskan diri kalian pada api. Maksudnya adalah api unggun kalau lagi dibakar, seseorang membakar api unggun. Kalau malam hari, banyak kupu-kupu dan belalang, khususnya dua hewan ini, seringkali mereka kalau lihat api mereka kira itu penerangan, gitu kan? Mereka tidak tahu tentang panasnya api itu. Sementara tubuh mereka sangat lemah. Begitu mereka dekat dengan api, tersulut langsung dengan api, mereka hangus dan jatuh, gitu kan? Nabi SAW berikan perumpamaan seperti itu. Seperti ibaratnya aku ini, kata Nabi SAW, penyulut api, aku lagi bakar, banyak belalang-belalang dan kupu-kupu yang mau masuk, aku berusaha untuk menghalaunya, tapi ada saja yang tetap mau masuk ke situ. Jadi kupu-kupu dan belalang, subhanallah, kalaupun kita tetap usir, dia tidak faham kalau itu api. Dia usir pun tetap nanti dia berusaha untuk datang. Akhirnya dia begitu naik di atas api, begitu kena uapnya saja, sudah meleleh tubuh mereka dan akhirnya jatuh ke dalam api itu. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita, artinya dengan mengikuti aku, kalian akan selamat dari api neraka itu. Juga hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, neraka Jahannam akan didatangkan pada hari kiamat yang memiliki 70.000 tali atau rantai. Pada tiap satu tali akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat. Jadi ini malaikat luar biasa. Kalau satu tali 70.000 malaikat kali 70.000 rantai, ini berapa jumlah mereka? Gitu kan? Jadi bagaimana besarnya neraka Jahannam. Dan nanti kan kita lihat luar biasa. Ini masih baru pasal kedua. Di sini ada belasan pasal. Di antaranya nanti ada pasal bagaimana poster tubuhnya penghuni neraka. Ya, sabda Nabi SAW misalnya menyebutkan gigi gerahamnya orang kafir, gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud pada hari kiamat. Seseorang di antara mereka nanti akan memiliki tempat penyiksaan di neraka jaraknya antara Mekah sama Madinah. Dan itu hadis sahih. Jadi neraka ini bukan bangunan yang biasa, ini bukan penjara yang luasnya 1 hektar, 2 hektar, di dalamnya cuma ada polisi-polisi yang kejam. Ini malaikat yang jaga dan mereka sangat luar biasa. Kita akan sebutkan juga bagaimana ciri-ciri malaikat yang menjaga neraka itu. Jadi ini memang tempat yang mesti kita tahu sehingga kita berhati-hati teman-teman sekalian. Sampai kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma'alam labaqitum katsiran wala dahiktum qalila." Kalau seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, yang Allah informasikan pada saya tentang surga dan neraka, bahkan yang diperlihatkan kepada saya, kalian akan menangis banyak dan kalian akan ketawa sedikit. Karena luar biasa ini sebenarnya, gitu kan. Cuma banyak orang yang terus seperti belalang sama kupu-kupu tadi, sudah diingatkan tetap aja mau jerumuskan dirinya, tetap aja mau bermaksiat. Untuk apa maksiat nih? Orang itemnya lebih sedikit, ketaatan lebih banyak itemnya. Efek jerahnya dosa besar, efek balasannya pahala amal soleh banyak. Saya pernah berikan contoh kan, orang kalau berbuat dosa teman-teman sekalian, semua pasti diawali dengan ketakutan dan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Tidak ada dosa kecuali ini pasti konsepnya. Pasti takut-takut, orang mau zina takut-takut, khawatir, ujung-ujungnya penyesalan. Dan tidak ada ibadah kecuali dimulai dengan keikhlasan, karena kita tahu syaratnya tidak ikhlas seperti nggak diterima. Ikhlas dan diakhiri dengan kenikmatan. Kemudian itemnya banyak, item dosa sedikit, item pahala, amal soleh banyak. Allah haramkan babi, Allah ganti, kemarin saya kasih contoh dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua yang di laut. Jelas. Allah haramkan khamar, Allah ganti dengan susu, madu, sirup dan seterusnya. Kemudian efek jerahnya dosa besar. Orang curi 1 juta, Allah tidak akan ambil dari dia 1 juta, tapi Allah akan hilangkan dari dia 100 juta. Orang bersedekah 1 juta, Allah tidak berikan balasan 1 juta, tapi Allah akan berikan dia 100 juta balasan. Jadi efeknya juga berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Orang perlu mengetahui neraka supaya dia tidak perlu masuk ke dosa itu. Tidak perlu buka pintu maksiat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya.
Wong ada gantinya, kecuali kalau Allah larang kita dengan satu perbuatan lalu Allah tidak ganti opsi ganti, mungkin, tapi ini ada gantinya. Untuk apa lalu kita melakukan kemaksiatan itu?